Shalom, damai di hati. Selamat pagi Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita di pagi hari yang indah ini, kalau kita boleh merasakan anugerah dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Sampai saat ini kita dalam keadaan yang diberkati. Sebelum kita memulaikan aktivitas di hari ini, kita siapkan hati untuk bersama membaca firman Tuhan serta berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Jikalau Tuhan menjaga dan melindungi kami ketika kami beristirahat semalam. Bahkan pun menganugerahkan kami hari baru sebagai berkat terindah bersama nafas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pembacaan Alkitab yang hendak kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati kami masing-masing agar kami mampu mengerti dan memahami apa kehendak dan maksud firman yang hendak kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa. Ini permohonan dan doa yang bisa kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini terdapat pada kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Demikian bacaan Alkitab saat ini. Sebagai judul renungan, memelihara kesatuan roh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kesatuan adalah konsep yang mengacu pada ikatan batin dan semangat kebersamaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat dan jemaat. Kesatuan sangat penting di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat karena menghasilkan kedamaian dan saling menghargai pendapat. Kesatuan merupakan nafas dari persekutuan dan persatuan. Persatuan adalah kekuatan, sebaliknya perpisahan atau perceraian adalah kelemahannya. Saat ini bicara soal kesatuan, orang percaya mulai dipertanyakan karena banyak orang hidup hanya mementingkan dirinya sendiri
hidup sesuai dengan egonya dan menjadikan dirinya paling hebat dari orang lain, sehingga merusak kesatuan dalam masyarakat, persekutuan keluarga dan jemaat. Dalam kehidupan bergereja, perbedaan karunia sering menjadi alat perpecahan. Dengan membanggakan diri menjadi orang sok rohani dan merasa paling benar. Firman Tuhan saat ini, Paulus menasihati agar berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Berusaha artinya penuh kesungguhan dan hasrat yang besar untuk melakukan. Paulus tegaskan bahwa kesatuan orang percaya terjadi bukanlah usaha manusia, tetapi karena karya Kristus di kayu salib. Maka perbedaan karunia itu tidaklah harus menjadi penyebab kerenggangan atau keterpisahan, karena kuasa roh yang telah memberikan karunia itu menjadi kekuatan yang menyatukan. Paulus berharap jemaat hidup bersatu, saling melengkapi, membangun dan memelihara kesatuan. Hal ini bukan hanya sekedar tentang kenyamanan dan kenikmatan hidup, tetapi menyangkut damai sejahtera sebagai orang percaya yang terikat dalam satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Yang di dalam semuanya orang percaya hanya memiliki satu tujuan dan semangat, yaitu memuliakan Dia. Iman kepada Yesuslah yang menjadi alasan mereka dapat saling memelihara kesatuan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu sebabnya kalau semua menjadi satu, maka adakah yang dapat memisahkan kita sebagai orang percaya? Memang harus diakui, seringkali keakuan dan merasa diri paling hebat dan benar itulah penyebab terjadinya perpecahan dalam persekutuan. Sebagai ilustrasi, John Wesley, pendiri gereja Metodis, bingung karena banyak aliran gereja. Suatu hari ia bermimpi. Ia dibawa ke pintu gerbang neraka. Di sana ada seorang malaikat penjaga dan ia bertanya, "Apakah di sini ada orang Katolik?" Malaikat menjawab, "Banyak." "Apakah ada orang Calvinis, Protestan?" Malaikat menjawab, "Banyak." "Apa ada orang Baptis?" "Banyak." Terakhir ia bertanya, "Apakah ada orang Metodis?" Malaikat menjawab, "Juga banyak." Lalu ia dibawa ke pintu gerbang surga. Di sana ada malaikat menjaga dan John Wesley bertanya, "Apakah di sini ada orang Katolik?" Malaikat menjawab, "Tidak ada." "Apakah ada orang Calvinis, Protestan?" Malaikat menjawab, "Tidak ada." "Apa ada orang Baptis?" "Tidak ada." Akhirnya John Wesley bertanya, "Apakah ada orang Metodis?" Malaikat menjawab, "Juga tidak ada." Dengan bingung dan putus asa, ia bertanya lagi,
Kalau begitu, siapa yang ada di dalam sana? Malaikat menjawab, orang yang percaya kepada Yesus dan yang melakukan kehendaknya. Kata kuncinya adalah percaya kepada Yesuslah yang menjadi alasan kita dapat saling memelihara kesatuan. Tugas kita bukan menciptakan kesatuan, tetapi memeliharanya dalam kesatuan roh. Ketika kita mampu melakukan, maka kesatuan dalam kehidupan bersama terwujud sebagai bentuk hidup dalam panggilan Allah. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, berilah kemauan untuk menjaga kesatuan roh dan hidup bersama dalam damai sejahtera, agar kedamaian dan kerukunan terus terjaga dan berkat-Mu kami nikmati. Amin.